Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel, Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 cm kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2 sampai 3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah untuk wajan, untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok pan dari Revan ya. Nah ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya, ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi Flavis. Jadi nanti kita aduk-aduk, warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air kurang begitu supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Nah ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini Flavis, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu baru masukkan santannya. Nah santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah tongseng ini ada 2 macam Flavis, ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini Flavis. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya.
kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulenya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih, kita akan tambahkan sayuran. Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak, jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng, kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua, beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging. Kita udah lama ya nggak masakan daging. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daging yang simple banget, rasanya enak banget, dan nanti ada kuahnya jadi seger banget. Ini kita siapkan dagingnya sebanyak setengah kilogram ya. Flavis bisa pakai daging khas luar, khas dalam, ataupun mau pakai daging iga juga boleh. Nah, ini setelah dipotong-potong, kita langsung aja rebus ya. Flavis kalau misalnya mau pakai presto biar lebih cepat empuk juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, cuma nanti merebusnya jadi lebih lama ya kalau nggak pakai presto. Sambil menunggu dagingnya direbus, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada wortel sebanyak 2. Kemudian wortel akan kita potongnya agak tebel aja ya. Dan kalau bisa dibentuk sedikit biar lebih cantik. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu dalam mangkuk. Kemudian tambahkan lagi, kita pakai bahan daun bawang ya. Ini daun bawangnya sebanyak 2-3 batang. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada kacang merah. Ini kacang merahnya kurang lebih sak genggam aja. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada merica setengah sendok teh, ada 2 bawang putih, dan ada 6 bawang merah. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini haluskannya pakai ulekan aja karena cuma sedikit. Kalau pakai blender tanggung ya. Kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya sini aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang, dan wajannya di sini aku menggunakan wajan dari Revan ya. Kita pakai minyaknya sedikit aja. Kita hanya pakai untuk menumis. Kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya berbau harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang. Ini kita langsung aja masukkan ke dalam daging yang sudah direbus. Ini sudah empuk ya dagingnya. Kalau misalnya Flavis dirasa airnya kurang, boleh ditambahkan lagi. Tambahkan lagi bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan masukkan kacang merahnya dan juga wortelnya. Nah, setelah ini kita akan masak lagi sampai kacang dan wortelnya itu empuk. Nah, baru nanti setelah ini di tahap terakhir kita akan masukkan daun bawang ya. Nah, untuk lebih seger lagi dan aromanya harum lagi, tambahkan berambang goreng. Nah, ini sup kacang merah kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, seger banget. Tinggal bikin sambal aja nanti dan tambahkan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging sapi untuk Flavis di rumah. Ini resepnya gampang banget, cocok banget bagi Flavis yang lagi nggak mau ribet untuk masak daging. Dan resep ini juga cocok banget untuk dimaam anak-anak dan juga orang tua. Ini aku siapkan dagingnya sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya dipotong kotak-kotak. Pokoknya Flavis sesuaikan aja, kalau misalnya mau daging yang lebih bagus, yang lebih empuk, Flavis pakai daging yang khas dalam, ataupun Flavis juga bisa pakai daging sengkel. Kemudian selain ada daging sapi, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini kita pakai tomatnya sebanyak 4. Kemudian bagian ujungnya kita buang, karena nanti kalau nggak dibuang tuh suka dikomplain sama Flavis di rumah, ini Mbak Flavis masak tomatnya ujungnya nggak dibuang gitu. Nah sekarang kalau masak tomat aku buang bagian ujungnya. Kemudian tomatnya kita potong juga kecil-kecil kayak gini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya cuma ada bawang bombay sebanyak 1, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, dan ada 2 ruas jari kunyit dan 1 sendok teh merica bulat. Kemudian tambahkan air supaya nanti menghaluskannya lebih gampang. Kalau misalnya nggak mau pakai air juga bisa pakai minyak goreng. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan dan juga sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu. Ini pertama-tama ada tambahan lagi nih, ada cengkeh sebanyak 8, kemudian ada kapulaga sebanyak 5. Oh ya Flavis, kapulaga itu kan ada 2 macam, ada putih dan juga ada hijau. Flavis bisa pakai salah satu dari mereka. Kemudian kalau sudah wangi banget, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau bumbunya sudah harum banget, masukkan lagi cabai merah. Kalau misalnya nggak ada cabai merah, boleh cabai hijau. Kemudian tambahkan lagi daun salam. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti semuanya jadi harum banget. Baru setelah itu kita masukkan dagingnya. Nah setelah dagingnya masuk, kita aduk-aduk sebentar, kemudian baru nanti kita akan masukkan tomat yang sudah tadi kita potong-potong ya. Kemudian tambahkan lagi gula pasir, garam, dan juga kaldu sapi bumbu. Kalau untuk garam dan gula pasir, Flavis sesuaikan aja ya dengan selera Flavis di rumah. Kadang-kadang itu ada yang lebih suka lebih manis, ada yang lebih suka lebih sedikit asin. Jadi Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Cuma kalau aku lebih suka yang ke gurih manis. Kalau semua sudah diaduk rata, tambahkan lagi air ya. Untuk airnya di sini sebanyak 700 ml. Kemudian kita akan masak. Nah untuk pertama-tama pakai api yang besar dulu. Nah, nanti kalau misalnya apinya, maksudnya masakannya sudah mendidih, kita akan kecilkan api. Dan ini aku masak selama 45 menit dengan menggunakan api yang kecil banget. Jadi kalau misalnya apinya kecil, nanti bumbunya itu benar-benar meresap dan juga empuk banget. Nah ini hasilnya tadi setelah dimasak selama 45 menit dengan menggunakan api yang kecil banget ya. Ini rasanya udah enak banget, aromanya udah wangi banget. Wis pokoknya kita siapkan aja langsung di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging untuk Flavis di rumah. Ini resep dagingnya praktis banget, kita nggak perlu masak lama-lama, dan kita juga nggak perlu pakai presto untuk masak dagingnya. Tapi nanti hasilnya empuk banget dan rasanya juga enak banget. Ini tadi udah minta
di abang-abang tukang dagingnya dipotong tipis-tipis, tapi menurut aku masih kurang tipis, jadi ini mau aku potong lebih tipis-tipis lagi dan juga aku potong lebih pendek-pendek lagi supaya nanti dagingnya lebih cepat mateng dan juga lebih cepat empuk. Ini sudah dipotong-potong semua dan sudah dipotong juga lebih tipis. Kita masukkan dulu ke dalam mangkuk dan kita akan marinasi dengan beberapa bumbu. Di sini ada tepung maizena sebanyak 2 sendok teh, kemudian merica 1 sendok teh, kemudian di sini ada saus tiram. Saus tiramnya sebanyak 3 sendok makan ya. Kemudian setelah ini kita akan campur semua bahan. Sambil nyampur kita agak sedikit tekan-tekan ya supaya bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya. Nah, ini akan kita marinasi minimal 30 menit ya. Nanti Flavis nggak usah khawatir kalau dagingnya alot karena kita marinasi dengan tepung maizena. Nanti hasilnya akan empuk banget dan juga lembut banget dagingnya. Nah, kita diamkan dulu. Sementara itu kita siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini aku pakai sawi putih. Flavis bisa menggantikannya pakai brokoli ataupun Flavis bisa pakai buncis atau Flavis bisa juga pakai asparagus sesuai dengan seleranya Flavis. Sayurnya itu mau sayur apa aja. Nah, selain ada sayur, kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita pakai cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. Kalau misalnya Flavis mau pedas, bijinya nggak usah dibuang dan boleh ditambahkan cabai rawit. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukkan dulu dalam wadah. Kita siapkan bawang merah. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak ada bawang merah, Flavis juga bisa pakai bawang bombay ataupun pakai bawang merah besar tuh yang namanya onion, itu juga boleh banget. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putih. Nah, bawang putihnya juga kita akan potong-potong. Hari ini menunya walaupun masakan daging tapi resepnya praktis banget dan gampang banget. Kalau bumbunya sudah siap, kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Di sini akan menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan juga masih jernih banget. Kalau sudah panas, masukkan dagingnya. Kita akan goreng terlebih dahulu daging yang sudah kita marinasi ya. Untuk memasaknya di sini aku menggunakan wajan atau wok pan-nya ini dari Revan, dan spatulanya aku pakai spatula silikon dari Bella. Nanti kalau misalnya Flavis mau kembaran sama aku, nanti tokonya aku taruh di deskripsi box ya, link tokonya maksudnya. Nanti Flavis tinggal klik aja. Nah, kita akan goreng dagingnya sampai nanti mateng. Nah, kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Kemudian kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini minyak bekas goreng dagingnya kita nggak pakai lagi ya, kita buang. Kita akan pakai sedikit minyak yang baru ataupun Flavis bisa pakai butter atau mentega. Kemudian setelah ini kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kalau sudah harum, masukkan cabenya. Wah, ini kalau ada yang suka pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kita akan tumis sampai nanti cabai, bawang dan brambangnya sampai harum. Baru masukkan kembali daging yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan lagi saus tiram sebanyak 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan, dan garam secukupnya, tidak perlu secukupnya. Berikan bubuk sebanyak 1/2 sendok teh. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata ya. Baru nanti setelah ini kita akan tambahkan air. Nah, ini airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 100 sampai 150 ml aja. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan airnya mendidih. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan sawinya atau sayurannya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Nah, kalau misalnya sayurnya itu aku lebih suka nggak sampai terlalu matang banget, jadi nanti ketika dimakan masih ada crispy ya Flavis. Nah, kalau misalnya kira-kira sudah hampir mateng, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air supaya nanti kuahnya itu jadi lebih kental gitu Flavis. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja udah cukup. Nah, ini sayurnya dan dagingnya juga sudah mateng, tapi sayur aku nggak mau yang terlalu lembek banget, begini aja udah cukup. Ini wanginya udah harum banget.
Kita siapkan di meja makan. Kita tinggal ambil nasi putih yang banyak. Wah, ini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan daging yang enak banget untuk Fluffies di rumah. Resep ini Fluffies bisa pakai daging sapi ataupun daging kambing ya. Di sini kita siapkan, kalau aku hari ini pakainya daging sapi. Ini aku siapkan sebanyak 500 gram. Kemudian dagingnya akan kita potong tipis-tipis. Motongnya itu setipis mungkin supaya nanti lebih cepat empuk. Karena hari ini kita nggak akan ungkep dagingnya, kita akan masak dengan cepat. Tapi Fluffies nggak usah khawatir, nanti akan tetap empuk dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan marinasi dulu dagingnya dengan 1 sendok teh merica, 2 sendok teh tepung tapioka. Kemudian di sini kita pakai 1 sendok makan kecap asin. Tepung tapioka Fluffies bisa juga ganti pakai tepung jagung ya. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kita akan uleni lagi sampai nanti semua bumbu ngeresep, dan kita akan marinasi selama minimal 30 menit supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep. Sambil kita nunggu marinasi dagingnya, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya ya. Di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit. Nah, cabai rawitnya Fluffies bisa sesuaikan nih. Bagi Fluffies yang suka pedas banget, boleh ditambahkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya Fluffies sama sekali nggak suka pedas, boleh ditiadakan cabai rawitnya. Kemudian kita haluskan. Fluffies bisa menghaluskan menggunakan ulekan, blender, ataupun chopper. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Kalau sudah halus, kita siapkan bumbu untuk dipotong-potong. Di sini pertama-tama kita siapkan cabai merah besar. Nah, bagi Fluffies yang nggak mau pedas sama sekali masakannya, Fluffies bisa buang biji cabenya ya. Jadi kita hanya pakai bagian luarnya aja. Kemudian potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan masukkan dulu ke dalam wadah. Kemudian kita akan tambahkan lagi cabai hijau besar. Nah, cabai hijaunya juga sama Fluffies. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Nah, ini biar nanti warnanya juga pakai cabai merah. Terus ada cabai hijaunya juga biar warna-warni dan hasilnya nanti lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Kemudian kita tambahkan lagi tomat. Di sini kita pakai tomatnya 2 macam. Kita akan pakai tomat hijau terlebih dahulu. Kita akan potong tipis-tipis juga. Bagian ujungnya jangan lupa dibuang ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi tomat yang merah. Jangan lupa juga bagian ujungnya kita buang. Kadang-kadang kalau nggak dibuang nanti aku suka diomelin sama Fluffies di rumah. Mbak Fluffy, kalau masak bagian ujung tomatnya nggak dibuang, suka gitu kan Fluffies di rumah. Nah, makanya jangan lupa dibuang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah dimarinasi, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Kita akan pakai agak banyak untuk menggoreng ya. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan ini dari Revan. Kalau sudah panas, kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi minimal 30 menit ya. Pastikan minyaknya sudah harus benar-benar panas, baru kita masukkan dagingnya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti dagingnya matang dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan, baru nanti kita angkat. Nah, kira-kira seperti ini Fluffies. Ini dagingnya sudah matang, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Pokoknya hari ini walaupun masakannya daging, tapi masaknya tuh cepet banget, nggak perlu banyak-banyak buang gas. Kemudian juga irit banget sama waktu. Nah, ini minyak bekas goreng dagingnya kita sisihkan dulu ya. Kita akan pakai minyak yang baru sedikit aja. Ini untuk numis. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Apalagi ini ada cabai rawitnya nih. Bagi Fluffies yang kita pedas, wah pasti akan senang banget. Kemudian tambahkan lagi laos, kemudian daun salam,
Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, kemudian kita tambahkan lagi kalau mau penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya tapi bisa pakai kaldu sapi ataupun bisa pakai micin ataupun kaldu jamur. Nah, kalau kecapnya sudah meresap ke dalam dagingnya, baru kita akan masukkan cabai hijau, cabai merah, tomat hijau, kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya juga sudah mulai agak kering. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan daging yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu dan daging tercampur rata. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita masukkan cabai dan juga tomatnya. Nah, masaknya ini udah nggak perlu kasih air lagi Fluffy, jadi kita akan masak dengan cepat. Ini udah empuk banget, aromanya harum banget, dan kita mau ini cabai dan juga tomatnya masih seger banget, jadi nanti kita tomatnya juga masih krius-krius. Dah, ini kita langsung aja siapkan di piring, tinggal siapin nasi hangat yang banyak, tambahkan lagi tempe goreng sering atau goreng tepung ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep daging sapi. Ini akan kita masak kalio ya. Ini daging sapinya kita siapkan sebanyak 1 kg. Ini aku pakai daging sapi yang jenis khas dalam. Fluffy juga bisa pakai daging khas lain, misalnya kayak sengkel ataupun yang untuk rendang itu khas luar kan juga ada, itu juga boleh. Cuman kalau misalnya pakai khas dalam, nanti dagingnya lebih cepat empuk aja gitu. Nah, ini akan kita potong tipis-tipis, tapi jangan terlalu tipis banget, kurang lebih 2 cm ya, karena kita akan masak dengan waktu yang agak lama. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita siapkan bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita siapkan kentang. Di sini kentangnya sebanyak setengah kilogram. Fluffy bisa menggantikannya, misalnya kalau nggak mau kentang boleh tambahkan lagi telur juga nggak apa-apa, atau ubi malah juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini bahannya nggak susah-susah banget kok. Ada bawang merah sebanyak 20, kemudian ada bawang putih sebanyak 8, kemudian ada kemiri sebanyak 8, ada sak jempol jahe dan 1 ruas kunyit. Di sini ada ketumbar sebanyak setengah sendok teh dan merica sebanyak setengah sendok teh. Dan ada cabai besar sebanyak 10. Fluffy bisa menggantikannya juga menggunakan cabai keriting ya. Nah, untuk bahan lainnya atau bumbu lainnya di sini kita siapkan, wah komplit banget nih. Ada serai 2 batang, kemudian ada 4 daun salam, ada 4 daun jeruk, dan ada 1 lembar daun kunyit. Kemudian ada sak jempol lengkuas. Nah, ini ada rempah-rempah lain. Di sini ada jinten setengah sendok teh, kemudian ada kapulaganya 5 ya. Dan juga ada kembang peka sebanyak 4 dan ada 4 kayu manis. Kemudian setelah ini kita akan haluskan dulu bumbu yang tadi ada cabai dan bawang dan lain-lainnya ya. Tambahkan sedikit air atau minyak juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan dan juga minyak goreng secukupnya. Untuk minyak gorengnya di sini aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget. Ini kita pakai secukupnya aja ya untuk menumis. Kalau misalnya sudah panas, baru kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sebentar. Kemudian nanti baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Tadi ada serai, ada laos, ada daun salam, daun jeruk, dan juga ada rempah-rempah lainnya. Ini kalau rempah-rempahnya kayak kapulaga, kayak kayu manis, kembang peka. Kalau misalnya Fluffy nggak ada ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah diadain juga nggak apa-apa. Nah, ini akan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya sudah seperti ini, sudah agak kering gitu ya. Nah, baru nanti kita akan masukkan dagingnya.
Nah, kemudian kalau dagingnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk, kita akan masak dulu, jangan dikasih air dulu ya, kita akan masak dulu sampai nanti dagingnya itu berubah warna dan juga kaku dan kayak asap gitu loh, nggak ada airnya lagi. Nah, supaya lebih cepat kita akan tutup aja sebentar. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Kalau dagingnya sudah kaku dan sudah berubah warna seperti ini dan sudah agak keset, baru nanti kita akan masukkan airnya. Untuk airnya di sini aku pakai sebanyak 500 ml. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bumbu, ada gula pasir, ada penyedap rasa dan juga garam. Kalau untuk gula pasirnya Flavis boleh adain atau enggak terserah, tapi kalau aku lebih seneng yang sedikit kemanis. Dan juga kalau misalnya kasih gula pasir tuh nanti rasanya itu jadi balance gitu. Ini akan kita masak sampai nanti dagingnya itu setengah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi jangan sampai terlalu empuk, setengah empuk aja. Kita akan masukkan kentang dan juga santannya. Nah, untuk santannya di sini aku pakai sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa, tapi ambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat dan dagingnya juga empuk, kentangnya juga empuk. Dan ini karena banyak santannya, Flavis agak sering diaduk supaya santannya itu nggak pecah ya. Nah, kita akan masih masak lagi sampai nanti hasilnya seperti ini Flavis. Nah, ini udah matang Flavis, rasanya udah enak banget, dagingnya juga udah empuk banget dan juga benar-benar meresep. Ini aku akan kasih tahu ke Flavis di rumah seperti apa sih empuknya dagingnya gitu. Nah, Flavis bisa lihat ya, ini dagingnya benar-benar empuk banget dan bumbunya meresep banget. Nah, kunci masakan ini kita memang harus lebih sabar karena kita harus masak menggunakan api yang cenderung ke sedang kecil ya, jangan terlalu besar supaya bumbunya meresap dan dagingnya itu nggak hancur. Ini dia hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian